Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas satu match terakhir juga di pekan keempat yang gue tonton. Itu ada Madura United lawan Persis Solo. Sebenarnya tadinya gue udah mikir kalau gue mau nonton aja match ini tanpa gue review. Tapi ternyata setelah gue nonton matchnya, gue tertarik untuk review sotoy dari gue aja. Madura menang 4-3 dan buat gue ini skor yang cukup mengejutkan karena gue pikir justru Madura bahkan akan menang dengan clean sheet atau paling kalaupun Solo ngegolin pun awalnya gue mikir setelah gol pertama Solo itu awalnya gue mikir paling ini cuma gol hiburan lah, cuman gol satu aja jadi 4-1 dan ternyata skor berakhir dengan skor 4-3. Itu kalau seandainya masih nggak usah menit 60 deh, kelamaan. Menit 80 aja. Itu game on tuh 10 menit. 10 menit waktu normal. Anggap tambah waktu bisa 3 menit, 13 menit. Segala hal masih bisa terjadi. Bahkan nggak usah 13 menit. 2 menit pun segala hal tuh dalam sepak bola itu masih bisa terjadi apapun gitu loh. Di babak pertama itu sebenarnya dari awal aja menit berapa tadi? Menit 2 atau menit 1 bahkan. Itu sebenarnya harusnya Madura tuh dapat tendangan penalti ya. Karena Sutantotan itu ketangkep kamera handball tapi sayangnya ya wasit nggak lihat, hakim garis pun nggak lihat, jadinya nggak dianggap foul. Padahal setelah kamera replay yang versi slow motion itu jelas, bener-bener jelas tangannya Sutanto aktif dan itu hand kena tangannya dia. Harusnya kalau memang fairnya harusnya Madura dapat penalti. Cuman Solo pun itu nggak bisa nyerang. Jadi Solo ini di match malam ini Solo itu tuh lini per, lini pertahanannya tuh ya cukup amburadul ya. Jadi mereka kalau lagi diserang itu kalau mereka lagi nyerang terus mereka tiba-tiba diserang kan Madura ini kan ngandelin serangan balik cepat ya. Serangan cepat, operan 1-2 sentuhan, serangan cepat lah intinya. Nah, transisinya Solo itu lambat. Jadi para pemain Solo malah jogging lah ibaratnya. Transisinya itu lambat dan juga apa namanya? eh para pemain itu nyantai gitu loh. Nah, selain transisi lambat, lini pertahanannya juga cukup kacau karena eh, apa namanya? Ditinggal Jamie, maksudnya bukan ditinggal, Jamie lagi absen. Kalau nggak salah setahu gue cedera ya. Kayaknya cedera deh Jamie. Lini pertahanan Solo itu ditinggal Jamie tuh kelihatan banget ya. Jadi apa ya? Kekuatannya tuh berkurang gitu. Ya kalau kata kasarnya ya bapuk lah, jelek gitu. Nah, akhirnya Madura tuh bisa ngegolin di menit ke-22 lewat golnya si Francisco Rivera ya. Pemain asal Meksiko sekaligus pemain Meksiko pertama yang pernah main di Liga 1 dan itu golnya bagus. Itu dia ngolongin Sultan Fajar, itu keren banget golnya. Waktu dia udah ancang-ancang, gue sampai teriak shoot dan dia beneran shoot dan gol. 1-0 Madura unggul. Setelah Madura nyetak gol, ya permainan tetap nggak berubah sih. Madura tetap aktif menyerang, sedangkan Solo itu kalau Madura dengan gampangnya, dengan cepatnya bisa ke menyerang ke daerah lini pertahanan kotak penaltinya Solo. Solo ini malah kebalikannya. Solo itu tuh apa ya? Yang gue lihat itu kesulitan untuk menembus ke lini pertahanannya Madura. Jadi nyampe di tengah, lini tengahnya bingung, jarak antar pemain tuh terlalu jauh, lini serangnya juga mandul. Kebanyakan hanya apa ya, melepaskan shoot off target gitu. Shoot on target tadi babak pertama bahkan yang gue lihat tuh kayaknya hampir nggak ada sama sekali deh. Gue nggak ngeliat tuh gawang Satria Tama terancam di babak yang pertama. Sampai akhirnya di menit ke 32 atau 33 ya kalau nggak salah. Akhirnya Madura kembali ngegolin lewat uh, itu Jacob, back Madura asal Singapura yang gantiin Fahrudin di match ini. Itu nge-shoot pakai paha. Jadi
bolanya cukup didorong aja sama dia. Berawal dari crossing, disundul sama si Fernando, strikernya Solo. Sebenarnya dia pasti niatnya pengen ngejauhin bola, tapi ternyata bolanya malah ke belakang, ke arah gawang. Akhirnya gawang kosong, si Jacob free, nggak ada yang jaga, ya dia tinggal ceplosin bolanya ke dalam gawang. Ibaratnya itu kan gol anak TK gitu loh. Anak TK pun bisa pasti, orang tinggal ngedorong bola doang. Sedangkan si Gianluca juga udah apa ya, udah bengong doang gitu, udah mati langkah. Babak pertama tuh ya, kan berakhir dengan skor 2-0. Seharusnya Madura itu bahkan bisa unggul 4-0. Anggaplah tadi yang handbola Sutanto itu penalti dan itu masuk loh, kan 3-0. Terus yang peluang emasnya Madura tuh yang gue inget juga ada satu lagi itu dari pemain muda umur 19 tahun si Yuda Pratama. Yuda ini maruk banget ya sumpah. Ya gue ngerti lu masih muda, lu masih minim pengalaman, gue tahu. Tapi ya lu ketika kawan lu di kiri dan di kanan tuh udah kosong dan lu dijaga. Secara logika kan kalau lu main bola harusnya kan lu ngoper ya. Ini lu maksa nge-shoot dan shootnya tuh off target jauh banget lagi. Melambung ke atas itu melambung ke awan tuh bolanya tuh. Si Yuda ini itu kalau gue main, apalagi kalau gue kapten, itu udah gue geplak palanya. Karena lu kalau maruk tapi masuk oke lah lu bisa golin. Ya udahlah. Tapi kalau ini udah maruk off target lagi gitu loh. Padahal itu peluang emas juga, itu peluang emas karena tadi pemain Madura yang counter attack itu ada sampai 4 orang dan pemain solonya kalau nggak salah cuma 3 ya. Jadi 4 lawan 3 gitu. Dan dalam 2 menit Yuda tuh dapat peluang lagi. Dia maksa nge-shoot dalam kotak penalti tapi diblok dan memang ruangnya sempit gitu loh. Kenapa lu nggak coba untuk ngoper ke temen lu yang lebih free gitu? Itu yang gua nggak paham gitu loh. Harusnya dengan begitu Madura seharusnya ya, harusnya nih, kalau misalnya anggap itu masuk semua, itu kan bisa Madura udah ngomong 4-0, tapi ternyata faktanya skor 2-0 half time. Di babak kedua, sesuai dugaan kita semua, Solo tampil lebih nyerang. Dan memang harus begitu, karena Solo pasti ingin mengejar ketertinggalan, pasti sebagai tim tandang kalau nggak bisa menang ya minimal bisa seri lah gitu. Solo ini di match ini emang mainnya kurang bagus sih. Lini pertahanan kacau. Lini tengahnya tuh jauh antar pemainnya dan bingung juga. Lini depan sebenarnya udah bagus, cuman kayak gue nggak tahu ya, maksudnya bapuk aja gitu. Dapat bola lepas, ngoper hilang bolanya, di shoot off target. Kalaupun on target pelan. Kalau nggak pelan kencang tapi pas kiper jadinya gue berani bilang tuh biar kata kencang itu bola gampang. Kenapa ya? Karena pas kiper dan itu jaraknya jauh. Kiper punya ancang-ancang yang siap buat nangkep bola sih Satria Tamanya gitu loh. Dan dua gol Madura yang kan Madura nyetak 4 gol. Dua gol Madura di babak kedua ini, dua-duanya itu dari kesalahan sang kiper Gianluca. Si Gianluca ini gue juga nggak paham. Dia apa ya maksudnya melakukan human error ya. Yang gol ketiganya itu kan dia gagal nangkep sampai akhirnya corner dan akhirnya digolin sama si Brandao dan gol keempatnya juga sama yang nyetak juga Brandao sama. Yang gol keempat dia salah ngoper akhirnya kena siapa tadi itu ya? Pokoknya kena pemain Madura dioper ke Brandao digolin. Jadi Madura tuh udah unggul 4-0. Waktu Madura unggul 4-0, mereka sedikit menurunkan intensitas. Jadi apa ya? Sedikit menurun permainannya. Ya mungkin karena stamina juga, terus juga banyak pemain yang diganti dan itu kebanyakan pemain muda, ada juga tapi pemain senior kayak Slamet Nur Cahyo. Setelah Madura nurunin intensi permainan, Solo tuh udah mulai naik tuh. Solo itu biar kata mereka udah ketinggalan 4-0, mereka nggak main santai. Mereka tetap berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan ini yang gue suka. Main bola tuh emang harus begitu. Walaupun lu udah tahu nih, lu mungkin secara pikiran bodoh-bodohannya lu udah nggak bisa ngejar, tapi seenggaknya lu selama waktu peluit belum dibunyikan, selama belum full time,
masih ada menit-menit bermain, tetap lu berjuang maksimal. Kerahkan apa yang lu bisa. Kalau memang nggak bisa nyeriin, bakalan kalah, seenggaknya cetak gol aja. Ya dan itu yang Solo lakukan malam ini gitu loh. Walaupun waktu tinggal 4 menit, bayangin 4 menit ditambah injury time 3 menit, jadi total waktu tinggal dalam waktu 7 menit mereka bisa nyetak 3 gol, bayangin. Yang waktu gol pertama itu kan gue ngira gol hiburan doang nih, dan ternyata di luar dugaan mereka bisa nyetak 2 gol. Jadi walaupun Solo kalah, tapi gue ngelihatnya tuh seneng gitu. Mereka mau main, enggak enggak mentang-mentang udah ketinggalan 4-0, ya udahlah main santai aja, main ngasal, enggak. Mereka tetap main sesuai taktik, tetap fighting spiritnya ada, tetap tinggi fighting spiritnya, dan itu dibuktikan dengan 3 gol di 7 menit terakhir yang mereka cetak. Itu seperti tadi gue bilang di awal, enggak apa ya, enggak usah menit 60 dah. Itu kalau masih menit 80 aja atau menit 75 sampai 80, masih ada 10 sampai 15 menit, itu game on itu. Bahkan mungkin dengan fighting spirit yang masih ada dan Madura juga udah menurun permainannya, bisa aja Solo tuh bahkan nyetak gol penyimbang, bahkan mungkin comeback gitu loh. Di sepak bola kan nggak ada nggak mungkin. MU aja tahun 99 bisa comeback lawan Munchen kan. Tapi pas udah full time tuh gue mikir, harusnya memang Solo tuh menang. Karena 2 gol terakhirnya Madura kan hasil bukan lagi loh. 2 golnya terakhir itu kan bukan hasil open play-nya mereka, tapi hasil blundernya si Gianluca. Jadi anggap 2 gol terakhir Madura itu nggak ada nih. Gianluca nggak blunder ya. Solo menang. Solo menang 2-4 berarti. 2-4, sorry. 2-3 Solo menang. Jadi Madura ini juga di match malam ini kalau dibilang main bagus banget enggak, karena mereka terbukti kok terbantu dengan 2 gol hoki, 2 gol anak TK lah kalau kalau gue nyebutnya. Jadinya apa ya? Eh Kalaupun misalnya gue pendukung Madura nih, gue bukan pendukung Madura tapi anggap aja gue pendukung Madura nih, gue biar kata Madura menang tapi gue kecewa sama Madura karena udah menangnya karena gini loh, menang karena hampir kesusul dan 2 gol terakhirnya kan 2 gol hoki juga. Jadi secara permainan fair-fairannya kita kalah 2-3 gitu loh. Oke, skornya 4-3 nih, tapi secara permainannya tuh kita kalah 2-3 gitu loh. Terutama dari fighting spiritnya. Madura di menit-menit akhir tuh dari menit 75 ke atas tuh udah lemes. Solo tetap semangat walaupun udah ketinggalan 4-0 gitu loh. Makanya hal itulah yang bikin gue tertarik untuk nge-review match yang Madura lawan Solo ini. Tadinya kan gue cuman ya udahlah nonton biasa aja, gue nggak usah review. Tapi ternyata sejak Handbola Sutanto gue mikir wah enak nih kalau di review nih. Ya cuman itulah sepak bola. Ya terkadang kita nggak tahu ada hal-hal yang kontroversial dan mungkin ini yang sebagian orang yang nggak setuju ada VAR ya gitu. Biarin aja sepak bola tuh nggak ada VAR biar ada hal-hal kayak gini yang kalau nanti di masa depan diomongin pun nggak akan selesai gitu loh. Oke, segitu dulu aja review gua kali ini. Dan ini match terakhir di pekan keempat ya. Tadi sorenya tuh ada Persebaya Rans, gua cek 2-2. Yang match itu gua nggak nonton. Gue cuma tahu skornya 2-2. Tapi gue sempat lihat Persebaya tuh tadinya tertinggal dulu 1-2, pas gue cek ternyata full time 2-2. Oh iya, ada fun fact juga. Di match Madura lawan Solo ini, golnya itu 7-7-nya itu yang nyetak semua tuh pemain asing. Rivera, Brando 2, terus Jacob itu kan asing dari Madura. Terus yang Fernando juga 2 gol, sama satu lagi tadi golnya siapa gue lupa, tapi itu juga pemain asing. Kalau nggak salah Mesidoro ya kalau nggak salah. Jadi 7 gol ini yang nyetak tuh 7-7-nya asing semua, nggak ada pemain lokalnya gitu loh. Yaudah segitu dulu aja review gue kali ini. Review ini bisa dibilang
review dadakan karena gue emang nggak berencana mau nge-review. Gue tadinya cuman mau ya udahlah gue nonton biasa aja, kayaknya nggak akan gue review, dan ternyata match-nya menarik untuk gue review. Oke, bye, ciao.